kita terikat hukum. Saya ulangi lagi, kita terikat hukum Allah. Selama kita hidup di Indonesia, kita memang terikat hukum Pancasila. Tolong jangan ada lisan yang mengucapkan kata-kata busuk, mengucapkan kata-kata tidak senonoh, yang tidak pantas keluar dari ulama, mengatakan bahwa musuh besar umat Indonesia, musuh besar Pancasila adalah agama. Saya cukup mengerti tentang Pancasila. Tim perumus Pancasila ada 9 orang, 8 orang Muslim, bahkan banyak kiainya. Di antaranya ayah dari almarhum Gus Dur, salah satu perumus Pancasila. Ada Haji Agus Salim, terutama ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin. Kristennya hanya satu, saudara. Di buku tentang Pancasila keluar tim perumus Pancasila 9 orang, 8 Muslim. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa Pancasila adalah musuh agama, saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'd. Ayyuhal hadir fi hadzal haul, siapapun yang saat ini sedang duduk bersimpuh menghadapkan mata batinnya, mata hatinya, yang mungkin di dalam rumahnya biasa dia pakai menentang Tuhannya, yang mungkin mata hatinya biasa dia pakai di dalam rumahnya mengenang hal-hal yang menyebabkan turunnya bala untuk bangsa Indonesia. Mungkin yang hadir ada yang ucapannya menyebabkan turunnya murka Allah. Lidah tidak bertulang, lidah kiaikah, lidah sayyidkah, lidah pejabatkah mungkin terpeleset mengucapkan kata-kata yang merendahkan Muhammadur Rasulullah, mengucapkan kata-kata yang merendahkan Muhammadur Rasulullah, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan bala turun dari hadratullah. Mungkin Anda tidak sadar, inna rabbaka labil mirsad. Bisa jadi pengikut Anda banyak, bisa jadi pecinta Anda tidak terhitung, tapi Anda abdun min ibadillah. Tidak beda dengan saya, engkau hamba Tuhan. Kita terikat hukum. Saya ulangi lagi, kita terikat hukum Allah. Selama kita hidup di Indonesia, kita memang terikat hukum Pancasila. Tolong jangan ada lisan yang mengucapkan kata-kata busuk, mengucapkan kata-kata tidak senonoh, yang tidak pantas keluar dari ulama, mengatakan bahwa musuh besar umat Indonesia, musuh besar Pancasila adalah agama. Saya cukup mengerti tentang Pancasila. Tim perumus Pancasila ada 9 orang, 8 orang Muslim, bahkan banyak kiainya. Di antaranya ayah dari almarhum Gus Dur, salah satu perumus Pancasila. Ada Haji Agus Salim, terutama ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin. Kristennya hanya satu, saudara. Di buku tentang Pancasila keluar tim perumus Pancasila 9 orang, 8 Muslim.
Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa Pancasila adalah musuh agama, saudara? Hati-hati, Ar-Raqibul Atid mencatat ucapanmu. Siapapun akan mati, akan menghadapi tulisan catatan amal. Engkau akan berhadapan dengan Allah, akan ditanya oleh pembawa Islam Maulana Muhammad, siapakah Anda dibanding Nabi Muhammad? Membandingkan sudah keliru. Membandingkan Nabi Muhammad sudah keliru, sebab tidak ada bandingannya, tidak ada contohnya. Anta ba'dallah. Pembaharu Islam Al-Imamul Haddad karena tidak ketemu mau dibandingkan dengan siapa orang satu ini. Akan saya bandingkan dengan siapa orang suci ini. Dicari Nabi tidak bisa. Sayyidina Ibrahim na'am Khalilullah dibandingkan tidak berani. Habib Abdullah Haddad tidak berani, nggak bisa. Tidak ada ciptaan Tuhan kedua yang mirip Nabi Muhammad saja, tidak ada. Mendekati Nabi Muhammad saja tidak ada. Tidak wajahnya, tidak suaranya, tidak wanginya. Sampai saudara kejadian di zaman kita, zaman akhir ini, ada seorang soleh, saya dapat riwayat, dia mengamalkan Maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati hadir, sehingga dia merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Wanginya 7 hari 7 malam tidak hilang. Ayyuhal ikhwan, ini tahun berapa Nabi Muhammad wafat? Tahun berapa? Wanginya tidak hilang. Tolong akal kalau sedang berpikir baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah daripada faham busuk yang bisa merasuki akal ulama-ulama yang pakaiannya ulama tapi hatinya musuh-musuh Islam. Baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Niatkan di dalam batin, jauhkan aku ya Allah dari faham-faham busuk, faham-faham sesat, faham-faham yang menyebabkan air mata Nabi Muhammad meleleh. Jangan Anda anggap bahwa Nabi Muhammad begitu meninggal tidak mengawasi umatnya. Tidak, sejuta kali tidak. Setiap amalan umat minimal setiap Itsnain wal Khamis dihaturkan kepada Rasulullah. Bila amal itu baik, aku bahagia dan bersyukur kepada Allah, kata Nabi. Apabila amal umatku buruk, aku mintakan ampun kepadanya. Apakah ada panutan yang seperti Nabi Muhammad? Selepas beliau di alam barzah tetap mengawasi, selepas beliau di alam barzah tetap istighfar untuk umatnya. Dengarkan bicara saya ini. Saya tahu ini akan disebar di YouTube. Dengarkan, pahami. Engkau tidak ada bandingannya dengan Muhammad. Nabi-nabi saja tidak bisa dibandingkan dengan Maulana Muhammad. Apalagi manusia-manusia yang muncul di akhir zaman. Semakin zaman akhir orang semakin busuk, dosa semakin banyak, maksiat tambah luar biasa, pemahaman semakin sesat. Bagaimana akan dibandingkan dengan Nabi? Ayuhal hadir fi hadzal majlis. Kita tidak hanya butuh pendidikan zahir, kita butuh pendidikan batin, mulai dari perbaikan akidah, kemudian perbaikan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenali nabimu, kenali riwayatnya, kenali hadisnya, kenali bentuk wajahnya dari kitab-kitab maulid yang Anda baca, dan kenali mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar muncul pemahaman yang benar
tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, alhamdulillah siang hari ini acara suci kita ini dihadiri oleh para habaib dalam dan luar negeri. Ada Habib Ali bin Hasan Bilfaqih, habaib yang boleh dibilang paling tua di Kota Malang, murid dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih juga hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti beliau baca doa penutup agar tersambung lagi nurani-nurani yang dulu muncul di zaman Maulana Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, agar tersambung kembali cahaya-cahaya yang diturunkan Allah di zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, agar datang kembali madad-madad ruhani dari beliau-beliau untuk yang hadir siang ini dan untuk yang tidak hadir. Kalau kita jujur, amal kita apa yang bisa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad? Sudahlah, rumah kita tidak beda dengan bioskop. Rumah kita tidak beda dengan tempat bergunjing isinya maksiat-maksiat. Tidak pantas dihaturkan ke Nabi. Kita butuh barakah-barakah aulia, butuh barakah-barakah para wali, agar dosa-dosa yang telah banyak di catatan kita keluar dari majelis ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal kalimat kayaumi waladathu ummu, bagi yang beramal kada wa kada. Saya berharap bijudillah, dengan kedermawanan Tuhan, bisyafaati Rasulullah, dengan syafaat Nabi Muhammad, bikaramatil imamain al-qutbain al-Habib Abdullah wal Habib Abdul Qadir, laki, wanita, tua, muda yang pulang dari hal ini bersih dosanya, diampuni dosanya, ditambah ilmunya, disambungkan dengan para aulia, disambungkan dengan para ulama yang salihin, disambungkan dengan Rasulullah. Sebelum meninggal diberi rezeki mimpi Rasulullah, terutama yang usia kepala 5, kepala 6, yang sudah tidak ingin hidup di alam dunia lagi, terlalu banyak dosa. Mudah-mudahan sempat bertemu Rasulullah. Meskipun di alam mimpi saudara tidak tidak ada. Kita telah mendekati ajal, rambut sudah mulai memutih, penyakit sudah mulai datang, nafsu duniawi sudah mulai berkurang. Itu tanda-tanda engkau akan dipanggil oleh Allah. Panggil nama Nabi Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah. Cucu-cucumu berkumpul, anzur ilaihim. Ulamamu berkumpul, anzur ilaihim. Umatmu berkumpul, anzur ilaihim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah. Mudah-mudahan saya yang dipenuhi dosa dan noda, Anda yang juga dipenuhi dosa dan noda, disirami syafaatu Rasulullah, disirami karamatul imamain, disirami karamah para wali, diberi barakatul Quran, barakatul ahlil bait, barakatul riyah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Al-Imam Al-Habr Al-Qutub, panutan kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Dulu yang mulia Al-Habib Abdullah sering mengatakan, kalau khol, kata beliau, faruhuhu tawafatum bainakumu tulahidul kulla fala tamtaru tusyatirul asra ahwalaha wa hiya ilaihim daiman tanduru. Kata Habib Abdullah, jangan ragu. Guru yang dulu hidupnya suci, matinya juga suci. Setelah matinya rohnya juga suci. Roh yang suci diberi keistimewaan oleh Allah, bisa menghadiri majelis-majelis ketika nama beliau dipanggil, ketika Fatihah untuk beliau dipanjatkan, ketika hati Anda menjerit ya Habib Abdul Qadir,
Ya Habib Abdul Qadir, Ya Maulana Al-Imam, Ya Ustaz Al-Imam, wahai arwah suci, bantu kami untuk memohon kepada Allah. Semua yang hadir saya tahu ada hajah, ada yang sakit, ada yang butuh hajah dunyawiyah, ada yang butuh hajah ukhrawiyah, ada yang diberi ujian sihir, ada yang diberi ujian ain, ada yang beri ujian faqr. Minta di dalam batin anda saat ini. Mumpung anda di tempat suci, saudara, mumpung anda berada di tempat suci, beda doa di rumah dengan doa di tempat-tempat suci. Langit bumi ijabahnya. Beda anda doa di rumah anda dengan anda doa di khol Al-Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah dan khol semua aulia. Beda, saudara, beda. Arwah suci mereka kalau menjerit memanggil Allah, labbahullah. Arwah suci mereka kalau menjerit memanggil Rasulullah, hadarahur Rasul. Arwah suci mereka kalau memohon kepada Allah, 7 pintu langit terbuka. Malaikat turun akan mengangkat doa-doa kita. Ya Rabb, mudah-mudahan ijabah ya Allah. Mudah-mudahan ijabah ya Allah. Mudah-mudahan ijabah ya Allah. Asal barakah tanzil. Mudah-mudahan barakah al-Imam turun. Barakah Al-Habib Abdul Qadir datang, barakah Al-Habib Abdullah datang, dan barakatul Rasul, barakatul Rasulillah, syafaatul Rasulillah, dan juga kita mohon rahmatullah, rahmatullah, rahmatullah. Mudah-mudahan rahmat Allah turun. Yang tidak saleh menjadi saleh, yang hatinya busuk menjadi baik, yang tidak beradab kepada Nabi menjadi beradab, yang tidak mendapat pemahaman sahih diberi pemahaman sahih. Pulang gabul hajatnya, pulang gabul hajatnya, pulang gabul hajatnya, pulang gabul hajatnya. Bibarakati Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, bibarakati Khalifah Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, bibarakati Al-Awliya, bibarakati Al-Anbiya, bibarakati Ar-Rusul, bibarakati Al-Malaikah, bibarakati Al-Quran, bibarakatika ya Allah, bibarakatika ya Allah, bibarakatika ya Allah, bibarakatika ya Allah. Jadikan kami orang-orang saleh, anak kami jadikan saleh, putri kami jadikan salihah, istri kami jadikan salihah, pesantren kami jadikan pesantren saleh, majelis kami dijadikan majelis saleh. Mudah-mudahan pikiran-pikiran kami juga pikiran yang saleh, sehingga kami ketika datang ajal datang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ala hadhihi niyya kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.